Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Krisnawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Bidang Studi Akuntansi dan Keuangan di Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini 15 Agustus 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Damishan Felicia Sirait dan teman-teman 11 akuntansi siap mendukung Ibu Dewi dalam kegiatan uji kinerja PPG Daljab 2023. Sukses Ibu Dewi! Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semangat semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan keluarkan handphonenya. Ibu akan kirim link untuk absen hari ini ya. Untuk cek kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Aldi Wanda. Kenapa? Sakit. Oh, kita doakan ya semoga lekas sembuh. Oke, sudah saya kirimkan linknya. Silakan kalian isi Google Form-nya untuk cek kehadiran kalian. Tuliskan namanya sesuai nama kalian, kelasnya, dan juga data hadirnya. Sudah? Oke. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan ice breaking dulu ya. Karena hari ini materi kita tentang hitung-hitungan, supaya kalian lebih fokus nantinya dalam belajar. Oke? Silakan kalian berdiri semuanya. Oke, masih ingat tepuk akuntansi? Masih. Oke ya, kita mulai ya. Tepuk akuntansi. Si. Bisa. Oke, semuanya fokusnya ke pendengaran dan ke gerak tangan. Tangannya nanti nunjuk ke arah anggota tubuh yang Ibu sebutkan. Bisa ya? Bisa. Ada yang salah. Kepala, pundak, mulut, pipi. Oke, yang salah. Kepala, pundak, kepala, pundak, mulut. Kepala, hidung, pipi. Kepala, pipi, mulut, hidung. Oke deh, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Coba ya. Hai. Halo. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, sambungan dari materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kemarin, minggu kemarin kita membahas apa sih? Ada yang masih ingat? Oke, seninya? Penghasilan tentang penghasilan tidak kena pajak. Oke, penghasilan tidak kena pajak.
Masih ada yang ingat? Untuk TK 0, penghasilan tidak kena pajaknya berapa? 52 juta. Berapa? 52 juta. Oke, berapa anggota keluarga tertanggung pada PTKP? 3. Masih ingat ya? Nah, materi yang lalu akan kita sambung di materi hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perhitungan PPh pasal 21. Di mana materi PTKP yang minggu lalu itu adalah komponen dari perhitungan PPh pasal 21, ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk KD-nya, dalam ranah pengetahuan, kalian akan menganalisis data SPT PPh pasal 21, dan pada ranah keterampilannya nantinya kalian akan menghitung perhitungan PPh pasal 21. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah nantinya diharapkan kalian dapat menguraikan komponen-komponen pada perhitungan PPh pasal 21. Terus yang kedua, nantinya kalian diharapkan dapat menganalisis tata cara perhitungan PPh pasal 21. Dan yang terakhir, nantinya tentunya kalian harus bisa menghitung perhitungan pajak PPh pasal 21. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi pertama, kalian akan Ibu sampaikan nanti ya dalam bentuk PowerPoint dan juga video animasi agar kalian lebih paham apa itu perhitungan PPh 21 dan bagaimana cara menghitung PPh 21. Setelah itu kalian akan Ibu bagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD kalian akan mencari, mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang terjadi pada kasus yang Ibu berikan dalam LKPD. Setelah itu nantinya kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian memecahkan masalah yang Ibu berikan pada LKPD. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, ya. Untuk penilaiannya, Ibu akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran. Apakah bertanggung jawab, disiplin, gitu ya. Selanjutnya juga Ibu akan menilai dalam ranah pengetahuan. Ibu akan memberikan tes atau ujian tertulis nanti ya, yang akan Ibu berikan pada lembar G-form nanti ya, akan kalian kerjakan. Selanjutnya juga Ibu akan menilai keterampilan kalian ya. Keterampilan kalian akan dinilai pada saat kalian berdiskusi, apakah aktif gitu ya. Selanjutnya juga pada saat presentasi dan menyajikan hasil. Bagaimana sih kalian menyajikan hasil presentasi kalian ya, dan juga bagaimana kalian membacakan hasil presentasi kalian. Baik, selanjutnya sebelum kita memasukin video yang akan Ibu putarkan, silahkan kalian membuka handphone kalian. Semalam Ibu sudah kirim materi kan ya? Ibu sudah kirim sebanyak 10.000 kali gitu ya. Silahkan kalian buka yang media pembelajaran kita yang web digital. Sudah dibuka web digitalnya. Nah, Ibu akan membuat pretest. Silakan kalian kerjakan pretestnya. Yang game, silakan di web digitalnya. Di web digital, buka yang bagian PPh pasal 21, buka yang bagian game. Sudah? Sudah, Bu. Setelah itu, kalian gamenya ada 2 ya. Jadi kita ini belajar sambil bermain. Ye, gitu ya. Oke, silahkan buka gamenya yang TTS. Silakan buka yang TTS, teka-teki silang. Nah, buka. Di situ ada 10 TTS. Kalian cukup kerjakan 5. Saya kasih waktu dari sekarang 3 menit. Kalau sudah selesai silakan di screenshot, kirim ke WA grup kita, ya. Oke, silakan dikerjakan. 3 menit dari sekarang. Silakan screenshot, kirim ke WA sekarang. Sudah, oke, sip. Taruh handphonenya lagi. Oke, sekarang saya akan memberikan video animasi tentang perhitungan PPh pasal 21. Ya, silakan kalian perhatikan videonya. Siapkan alat tulisnya ya. Jika dalam video ada yang perlu dicatat, silakan dicatat.
Perkenalkan, aku Chandra. Aku seorang karyawan di suatu perusahaan di ibu kota. Saat ini aku sedang menghitung pajak penghasilan yang akan aku bayarkan nanti ke kantor pajak. Nah, sudah paham kan bagaimana menghitung pajak penghasilan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Baik ya, pasti setelah video yang saya tayangkan ini banyak sekali pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Oke, simpan dulu. Ibu akan menampilkan lagi PowerPoint ya. Silakan kalian lihat ke depan. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Baik, yang pertama, semua sudah paham ya apa itu pajak penghasilan? Paham ya? Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seorang WP. Penghasilan itu bisa dalam bentuk apa aja? Honor, apalagi? Gaji, apalagi? Upah. Oke, sip. Nah, jadi WP yang punya penghasilan, punya gaji, punya honor, dia akan dikenakan PPh pasal 21. Adakah di sini yang sudah bekerja? Kan kemarin liburan tuh. Ada yang sudah bekerja? Oh, Jackie bekerja kemarin liburan. Kerja apa, Jack? Cuci motor, oke. Jackie dapat penghasilan nggak? Bayar pajak nggak? Kenapa nggak bayar pajak? Oh, juga kurang tahu. Itu pertanyaannya ya, Bu. Kenapa kok saya nggak bayar pajak ya? Jangan-jangan saya dikejar-kejar sama orang pajak gitu ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan cari tahu kok Jackie nggak bayar pajak ya. Jadi sebenarnya orang yang wajib bayar pajak penghasilan itu yang seperti apa gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita tahu pajak penghasilan, kita tahan pertanyaannya Jackie ya. Jackie jangan penasaran ya. Jangan mimpi buruk nanti malam ya. Oke, baik, kita belajar dulu siapa sih subjek pajak ya. Subjek pajak itu ada orang pribadi, ada harta warisan yang belum terbagi, badan usaha dalam negeri dan luar negeri, serta BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, ada objek pajak dan bukan objek pajak. Apa sih objek pajak itu ya? Objek pajak itu ada upah tadi ya, gaji, honorarium, dan juga penghargaan serta hadiah. Yang bukan objek pajak, jadi objek pajak ini seorang WP itu akan dikenakan pajak karena apanya sih gitu ya? Oh, karena WP-nya punya gaji. Oh, karena si WP itu nerima honor. Oh, ternyata si WP nerima hadiah. Nah, maka dia akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, sekarang ada lagi bukan objek pajak ya. Jadi objek ini nggak bisa dikenai pajak. Contohnya apa? Contohnya bantuan. Kalau kalian ngasih uang ke teman kalian ya, teman kalian lagi kesusahan nih, kalian kasih uang, tanya, aku punya uang sisanya, aku kasih ke kamu. Apakah dikenakan pajak? Enggak. Kasihan bener ya yang nerima bantuan ya. Oke, jadi yang bukan objek pajak salah satunya adalah bantuan. Terus apa lagi kira-kira? Sumbangan. Jadi kalau sumbangan dikenakan pajak itu konsepnya gimana ya kan? Jadi sumbangan itu adalah objek yang tidak dikenakan pajak. Oke, next lagi. Jenis pekerjaan yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Siapa aja itu? Ada pegawai, ada PNS, ada tenaga kerja lepas, ada pegawai tetap. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang PPh 21 yang dikenakan kepada pegawai tetap. Contohnya tadi kayak ibu nih pegawai tetap. Nah, itu kan pegawai tetap itu kisahnya. Nah, bagaimana cara perhitungan pegawai tetap? Jackie, tenang Jackie, nanti akan kita ibu jawab ya. Kan kita jawab dalam pembelajaran ini. Kenapa Jackie nggak bayar pajak gitu ya? Oke, lanjut dulu. Nah, tadi seperti dalam video ada komponen-komponen yang perlu kalian perhatikan. Jadi ini intinya ya dari perhitungan PPh pasal 21. Komponen-komponen dalam perhitungan PPh 21. Yang pertama adalah bruto. Apa itu bruto? Penghasilan kotor. Penghasilan kotor. Yang nyimak dalam video tahu ya. Penghasilan kotor. Jadi kalau nanti
ada yang cewek gitu ya, punya suami, sayang aku gajinya 15 juta nih gitu ya. Jangan percaya dulu, mana bawa pulang dulu amplop-amplopnya gitu ya. Kalau uang yang sudah ada di dalam amplop, barulah benar itu gajinya dia. Tapi kalau dalam omongan aja, gaji aku 15 juta. Nah, itu masih bruto atau penghasilan kotor. Apa itu penghasilan kotor? Misalnya tadi 15 juta ya, Jackie gajinya 15 juta dari nyuci motor. Wah, gitu ya. Nempel semua sama Jackie ya. Oke, brutonya Jackie adalah 15 juta. Yang gajiku 15 juta loh. Nikah yuk gitu ya. Jangan percaya dulu ya. Lihat amplopmu gitu ya. Ternyata gitu ya, ada potongan-potongannya. Misalnya ternyata Jackie dipotong sama biaya jabatan. Potong biaya jabatan oleh perusahaannya. Misalnya sebesar 200.000. Dipotong lagi iuran pensiun. Iuran pensiun misalnya 200.000 juga. Oke, ini 400.000 ya. Berarti kalau gajinya 15 juta dikurangi Jackie membayar biaya jabatan, membayar iuran pensiun, sisa berapa gajinya Jackie? 14.600.000. Sip, 14.600.000. Jadi yang mana yang dibawa pulang Jackie uangnya? 14.600.000. Yang ini ya. Nah, ini yang disebut neto. Atau penghasilan bersih. Oke, sip, atau penghasilan bersih. Jadi lihat dulu gaji yang sebenarnya mana, ada 15 juta ya. Jadi yang sebenarnya adalah 14.600.000. Oke, ini adalah komponen yang kedua. Ya, jadi pertama kalian harus tahu dulu penghasilan kotornya seorang WP. Setelah penghasilan kotornya kalian ketahui, ada potongan-potongan apa saja, gitu ya. Setelah itu, kalau sudah dipotong, maka akan mendapatkan yang namanya penghasilan neto atau penghasilan bersih. Setelah itu, jangan lupa kemarin ada yang namanya setelah dapat penghasilan bersih, ini kan per bulan ya Jack ya. Ini penghasilan Jackie per bulan ya, kisahnya ya. Penghasilan Jackie per bulannya 14.600.000. Jadi setelah kalian mendapatkan neto, selanjutnya adalah kalian mengalikan setahun. Jadi kalian gajinya disetahunkan gitu ya. Berarti berapa? 14.600.000 gitu ya. Dikali 12 berapa? 175.200.000. Oke, setelah itu diapakan lagi? Oke, ingat ada yang namanya PTKP. Oke, misalnya tadi Jackie adalah jomblo, belum menikah dan very happy ya. Very happy kenapa? Karena nggak punya tanggungan bu. Berarti TK berapa? TK 0. Jackie menanggung janda, enggak ya? Jackie tidak menanggung siapa-siapa, jadi dia single and very happy. Silakan daftar, gajinya 14.600.000 sebulan gitu ya. Oke, tadi jadi setelah kalian dapat gaji bersihnya dikalikan setahun ya. Jadi untuk perhitungan PPh 21 gajinya harus disetahunkan terlebih dahulu ya. Oke, jadi PTKP-nya Jackie adalah TK 0. Berapa TK 0? 54 juta. Berapa Ga? 54 juta. Oke, sip Ega, 54 juta. Berarti 175 juta yang gaji per tahun tadi dikurangi 54 juta. Berapa? Ini disebut PKP. Oke ya, jadi setelah kalian menghitung penghasilan neto disetahunkan, terus kalian kurangi dengan PTKP, maka akan menghasilkan yang namanya PKP atau penghasilan dana pajak. Berapa tadi penghasilan setahun? 175 juta 200.000 dikurangi 54. Apa itu 54 juta? PTKP-nya sih? Berapa? 121.200.000 gitu ya? Iya, Bu. Oke. PKP-nya Jackie adalah
121.200.000. Nah, setelah ini barulah kita akan menghitung tarifnya PPh pasal 21. Tadi di video juga sudah disampaikan ya tarif PPh pasal 21. Oke, kira-kira penghasilannya si Jeki ini masuk di lapisan mana? Oke, Ibu gambarkan ya tarifnya ya. Kalau 0 sampai 60 juta. berapa tarifnya? 5%. 5%. Terus 60 juta ke atas sampai 250 juta, tarifnya berapa? 15%. Kita ambil yang dua ini dulu ya. Gajinya Jeki adalah 121.200.000. Berarti masuk tarif yang mana? 15%. Apakah 15% aja? Enggak ya. Jadi, untuk tarif PPh pasal 21 itu adalah progresif. Apa itu progresif? Berlapis. Berlapis, benar, berlapis. Kayak makan kue lapis ya. Nggak mungkin bagian tengahnya aja yang diambil, ya. Nggak bisa. Bagian atas dulu, baru bagian tengah, baru bagian bawah. Nah, sama. Untuk penghasilan PPh 21 ini, si Jeki adalah masuk di dua lapisan. Pertama, yaitu 5%, dan lapisan kedua 15%. Oke, berarti penghasilan 60 juta pertamanya Jeki dikalikan lapisan pertamanya dulu, yaitu 5%. 60 juta dikalikan 5%, berapa? 3 juta. Sisanya ditaruh di lapisan kedua. Berapa sisanya? Yang mana sisanya? 121 juta tadi gajinya Jeki ya, setahun ya. Sorry, PKP-nya Jeki setahun dikurangi 60 juta. Berapa? 61.200.000 dikali 15%. Berapa dapatnya? Berapa? 9 juta 180. Oke. Sip ya. Jadi ini akan mendekati ya. Berapa sih PPh pasal 21-nya Jeki? Kalau sudah kita tarifkan gini, 3 juta ditambahkan dengan 9.180.000. Berapa dapatnya ini? 12.180.000. Jadi PPh 21 Jeki setahun adalah 12.180.000. Ini per tahun. Kalau dibayarnya per bulan bagaimana? Dibagi 12 bulan. Oke, silakan dihitung, maka itu akan menjadi PPh 21 per bulannya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi itu tadi ya komponen pajak ada 1, 2, 3, 4, yang terakhir 5 tarif. Jadi yang pertama adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Setelah itu dapatlah penghasilan Neto. Yang ketiga, setelah itu penghasilan setahun dikurangi PTKP, maka akan dapatlah PKP. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan PKP? Penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Bagus Ruby ya. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, maka akan menghasilkan PKP. Apa itu PKP? Penghasilan. Oke, sip ya. PKP. Setelah itu terakhir, kalau sudah ada PKP-nya, maka akan dihitung tarif pajaknya. Dia kena lapisan yang mana gitu ya. Lapisan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya gitu ya. Saya masih belum paham perbedaan penghasilan neto sama penghasilan kena pajak. Oh, yang neto, berarti yang ini ya, komponen neto sama penghasilan kena pajak. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab Ibu? Ya, boleh Ingrid. Boleh. Kalau penghasilan neto atau penghasilan bersih itu adalah penghasil bruto yang dikurangi oleh biaya jabatan sama iuran pensiunan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk PKP itu sendiri adalah penghasilan neto yang disetahunkan, kemudian dikurangi oleh PTKP. Nah, hasilnya itu hasil pengurangan dari PTKP itulah hasil dari PKP atau penghasilan kena pajak. Oke, benar ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, karena Inggris sudah jawab, karena Inggris sudah menjawab dengan benar, Ibu kasih reward ya. Ada yang mau juga jawab ya.
soal, kalau ada seorang WP, PKP-nya sudah diketahui nih 120 juta. Kira-kira bagaimana perhitungan tarif pajaknya? Siapa yang bisa? Ayo. Ibu, Boleh Ruby. boleh hitung dulu sebentar? Boleh. Oke, coklat menanti. Ada lagi selain Ruby yang lebih dulu, coklat menanti. Boleh maju. Boleh ada 2 ya. Sekarang menghitung ya. Oke, rewardnya 2. Silakan siapa bisa maju. Ruby bisa? Yang lainnya bisa tapi malu-malu ya. Ruby bisa menjelaskan perhitungannya? Oke, jadi Ada pesan kalau kita sudah lihat di sini PKP-nya ada 120 juta. Kita harus lihat dulu tadi tarifnya kan dari 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. Kemudian 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya ada 15%. Karena di sini dia cuma sampai 120 juta, berarti dia masuk lapisan pertama dan lapisan kedua. 60 juta pertama kita kalikan dengan 5%, hasilnya 3 juta. Dan 60 juta kedua kita kalikan 15%, hasilnya 9 juta. Hasil 3 juta dan 9 juta ini kita tambahkan menjadi 12 juta. 12 juta ini adalah PPH 21 setahun. Dan kalau ini kita bagi 12, jadinya 1 juta per bulan. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Mbak Ruby dapat. Yeay, gitu ya. Baik. Bella mana Bella? Bella sudah paham? Paham, Bu? Yang benar Bel. Bel, 60 juta pertama, ada 60 juta kedua. 60 juta kedua itu dari yang mana, Bel? Dari berapa? 120 juta. Dikurangi 60, maka 120 juta dikurangi 60 juta, sisanya ditaruhkan di lapisan kedua. Semua paham? Jadi jangan bingung lagi ya. Ruby bisa menjelaskan perhitungannya? Oke, jadi Ada pesan kalau kita sudah lihat di sini PKP-nya ada 120 juta. Kita harus lihat dulu tadi tarifnya kan dari 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. Kemudian 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya ada 15%. Karena di sini dia cuma sampai 120 juta, berarti dia masuk lapisan pertama dan lapisan kedua. 60 juta pertama kita kalikan dengan 5%, hasilnya 3 juta. Dan 60 juta kedua kita kalikan 15%, hasilnya 9 juta. Hasil 3 juta dan 9 juta ini kita tambahkan menjadi 12 juta. 12 juta ini adalah PPH 21 setahun. Dan kalau ini kita bagi 12, jadinya 1 juta per bulan. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Mbak Ruby dapat. Yeay, gitu ya. Baik. Bella mana Bella? Bella sudah paham? Paham, Bu? Yang benar Bel. Bel, 60 juta pertama, ada 60 juta kedua. 60 juta kedua itu dari yang mana, Bel? Dari berapa? 120 juta. Dikurangi 60, maka 120 juta dikurangi 60 juta, sisanya ditaruhkan di lapisan kedua. Semua paham? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada? Ya, Bu. Oke, sudah paham ya? Oke, mari kita berlatih. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu akan sebutkan namanya. Silahkan nanti kalian buat kelompok kecil ya. Baik, kelompok 1, dengarkan ya. Nanti Alma, Anissa, Aprila, Aulia, Baso, dan Auren. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya Chandra, Dame, Dara, Dina, Erianti, dan Firstly. Untuk kelompok 3-nya Indri, Ingrid, Jackie, Jenny, Kalset Ega, dan Margareta.
sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, gak ada yang kehilangan kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD, silahkan dibaca dulu, dipahami dulu perintahnya di halaman bagian depan ya. Gabung. Silahkan dibaca LKPD-nya. Baik ya, silakan dibaca petunjuknya setelah kalian cermati LKPD-nya ya. Jadi ada kasus 1 ya, dilihat di LKPD-nya. Dalam kasus itu adalah Pak Bonar ya. Jadi kalian identifikasi kasus ini. Pak Bonar ya, itu pegawai tetap ya, belum menikah. Harusnya Pak Budi ya. Belum menikah, terus menanggung ibunya juga pamannya. Nah, ada perhitungannya, silakan kalian analisis apakah perhitungan yang ada dalam kasus ini sudah benar belum dengan ceritanya si Pak Bonar ini ya. Pak Bonar pegawai tetap, dia jomblo gitu ya, menanggung ibu dan pamannya. Penghasilannya adalah 20 juta sebulan, membayar iuran pensiun dan juga membayar iuran jabatan. Silakan kalian identifikasi dan juga kalian analisis kira-kira perhitungannya ini benar atau salah ya. Kalau perhitungannya benar, sertakan alasannya. Kalau salah, benar, sertakan perhitungan yang benarnya bagaimana ya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jangan lupa tiap kelompok kalian bagi nih, misalnya si Margareta ngerjain apa gitu ya, si Noel ngerjain apa, dibagi dalam kelompoknya ya. Jangan sampai ada yang tidak bekerja. Siapa yang akan bertugas mempresentasikan gitu ya. Oke, silakan kerjakan sekarang. Bu, Ya. ini jawabannya langsung di kertas ini atau bikin kertas baru? Oh, ada lembar jawaban di paling belakang ya. Silahkan dikerjakan sekarang ya. Nah, dalam mengerjakan LKPD ini, silakan kalian buka buku paket maupun gadget kalian ya. Silakan kalian berselancar gitu ya. Membuka media Digitax juga nggak apa-apa ya. Yang web Digitax itu silakan dibuka untuk mencari solusi dari LKPD atau kasus dalam LKPD yang Ibu berikan. Silakan dibuka handphonenya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ini selesaikan kasus yang pertama, lalu kerjakan kasus yang kedua sesuai kelompok ya, Bu? Oh iya benar, jadi kan ini kasus yang pertama, kalian identifikasi dulu, lalu kalian analisis, setelah itu baru kerjakan yang kedua. Karena soalnya akan dibedakan di bagian misalnya PTKP-nya nih saya bedakan ya. Nah, bagaimana kalau PTKP-nya Pak Bonar seperti ini? Apakah perhitungannya sama ataukah beda ya? Silakan dikerjakan ya. Bisa dipahami? Ya. Ya gimana? Ibu, iuran jabatan tadi itu sebesarnya harus 500.000 sebulannya dan 6 jutanya itu 6 juta setahun ya, begitu ya, Bu? Ya, jadi iuran jabatan harus 500.000 sebulan ya, tidak boleh lebih dari itu. Dan setahunnya berarti 6 juta. Nah, kalau iuran pensiun batasnya maksimalnya dalam sebulan adalah 200.000. Setahun berarti 2.400.000. Jadi itu maksimalnya yang sudah diatur dalam PMK ya. Jadi begitu ya. Ada lagi? Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak saudara nggak masuk tanggungan ya. Dia kalau di luar dari garis lurus itu dia nggak masuk tanggungan ya. Jadi dia nggak masuk. Iya, jadi dia harus saudara dan masuk dalam satu derajat gitu ya. Omnya nggak masuk. Nggak masuk.
Baik, silahkan tuliskan dari solusi LKPD kasus itu, tuliskan di dalam lembar jawaban kalian. Persiapkan siapa yang akan presentasi mewakili kelompoknya ya. Jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya berarti ya. Silahkan dibacakan diskusi dari kasus satunya kelompok 1. Gimana menurut kelompok 1? Menurut identifikasi kelompok kami, kasus 1 benar. Dari perhitungan penghasilan bruto neto serta perenaan PTKP yang berlaku Pak Bonar adalah benar. Oke, berarti kelompok 1, kasus 1 jawabannya adalah benar ya. Jadi perhitungannya ini benar ya. Baik, kelompok 2 sebelah mana? Oh ya, kelompok 2 silahkan. Kira-kira sama kah atau beda gitu ya? Jadi menurut dari kami, jawaban kami sama seperti kelompok 1, yaitu jawaban kasus 1 benar perhitungan penghasilan bruto neto serta pengenaan PTKP yang berlaku pada Pak Bonar adalah benar TK2. Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2 jawabannya sama ya, benar ya. Baik, kita cari lagi ya. Kelompok 3 bagaimana jawabannya? Silakan dipresentasikan. Menurut kelompok kami, jawaban kami berbeda dari kelompok 1 dan 2. Baik. Ada kesalahan perhitungan studi kasus 1, yaitu pada bagian PTKP. PTKP Pak Bonar menurut kelompok kami adalah TK1 yang belum menikah dan menanggung ibunya. Menurut kami, paman Pak Bonar tidak masuk ke dalam PTKP, tertanggung karena bukan garis lurus sedarah maupun semenjak. Oke, baik. Jadi kelompok 1 tadi sama ya. 1 dan 2 sama ya. Jawabannya perhitungannya benar. Sudah benar, Bu. PTKP-nya juga benar berarti ya. Nah, kalau menurut kelompok 3 ada yang salah dalam perhitungannya, yaitu dalam pengenaan pamannya PTKP, yaitu paman gitu ya. Bagaimana dengan kelompok 4? Menurut kelompok 4, kami pada perhitungan studi kasus 1 ada kesalahan, yaitu seharusnya PTKP-nya bukan TK2, tetapi TK1, sehingga 54 juta ditambah 4,5 juta. Oke, berarti kelompok 4 sama dengan kelompok 3 ya? Oke, baik ya. Gak apa-apa ya, ada jawaban yang sama, ada jawaban yang beda. Ibu, jadi benernya yang mana gitu ya? Sama gak apa-apa, beda pun gak apa-apa ya. Mari kita bahas setelah ini ya. Baik, bagaimana dengan kelompok 5? Silahkan anggotanya mempresentasikan. Siapa? Oke. Jawaban kami sama seperti kelompok 4, jadi ada kesalahan yaitu seharusnya bukan TK2 tetapi TK1 karena pamannya tidak termasuk tanggungan. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Baik, terima kasih untuk semua kelompok ya. Oke. Kita bahas ya. Jadi bagaimana sih kok kelompok 1 tadi benar perhitungannya, kelompok 2 benar perhitungannya, kelompok 3 dan 4 dan 5 berbeda ya. Jadi gimana sih Bu yang benar? Oke, silakan kalian cek lagi kasusnya ya. Jadi dalam kasus 1 yang benar adalah gitu ya, PTKP-nya Pak Bonar seharusnya Pak Bonar jomblo ya? Pak Bonar jomblo, menanggung ibunya, berarti TK gini, Pak Bonarnya TK 0. Menanggung ibunya, tertanggung nggak ibunya? Ibunya tertanggung nggak? Tertanggung, berarti TK 1. TK 1 ya. Sekarang pamannya, apakah masuk ke dalam kategori tertanggung PTKP? Masuk. Enggak, masuk tidak ya. Paman itu apakah keluarga saudara? Apakah dalam wilayah 1 derajat? Tidak. Jadi yang benar pamannya tidak tertanggung dalam PTKP. Jadi Pak Bonar hanya menanggung atau hanya tertanggung ibunya saja. Ya, jadi yang betul adalah TK 1. Sehingga yang ada dalam kasus ini yang benar adalah TK 1. Jadi bukan TK 2, perhitungannya salah. Yang benar adalah kelompok
3, 4, dan 5. Tidak apa-apa, selanjutnya kalian silakan kerjakan yang masing-masing kelompok di bawahnya ada saya berikan kasus lagi. Silakan coba dihitung dan lebih dianalisis lagi ya. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, selesai semua sudah ya. Baik, saya apresiasi semuanya karena sudah bekerja keras ya, memecahkan masalah yang ada pada RKPD. Walaupun dalam perjalanannya ada yang masih salah, ada yang sudah tepat gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan sering-sering latihan lagi, ya. Karena kita sudah mendekati jam akhir kita, ya. Saya ingin tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan dan menambah wawasan. Oke, baik ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita ya. Oke, sebelum itu kira-kira ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Dame, silakan Me. Jadi kesimpulan dari membahas kesimpulan komponen PPH 21, yaitu penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto yaitu iuran jabatan dan iuran pensiun. Setelah itu menghasilkan penghasilan neto, lalu dikurangi PTKP, maka menghasilkan PKP, lalu dikalikan sama tarif pajak. Oke, terima kasih Dame ya. Baik, coba sama-sama kita simpulkan komponen dari perhitungan PPH 21. Yang pertama adalah penghasilan bruto. Setelah penghasilan bruto, diapakan lagi penghasilan brutonya? Dikurangi biaya. Oke, dikurangkan oleh biaya jabatan, biaya pensiun. Oke, setelah bruto dikurangi akan menghasilkan penghasilan neto. Setelah penghasilan neto didapat, diapakan lagi? Dikalikan setahun. Setelah itu akan dikurangkan lagi dengan PTKP. Setelah itu akan menghasilkan yang namanya PKP. Setelah itu yang terakhir ditarifkan pajaknya. Penarifan pajaknya bagaimana? Berlapis atau progresif. Oke, terima kasih semuanya ya. Kira-kira kalian sudah menguasai apa aja sih hari ini? Tentang perhitungan PPH 21, Bu. Oke, tentang perhitungan PPH 21. Komponen-komponennya juga diperhatikan ya. Oke, setelah itu kira-kira ada nggak materi yang belum kalian kuasai? Ya, Agak bingung menghitung tarif pajak. agak bingung menghitung tarif pajak. Ada yang sama? Masih ada yang kebingungan menghitung tarif pajak? Masih Bu. Oh, masih, Jackie. Ada lagi yang kira-kira bingung? Oke, ada lagi? Nah, kira-kira bagaimana cara kalian mengatasi kalian belum terlalu paham cara menghitungnya? Mungkin belajar lagi atau lagi. Oke, berlatih lagi ya, karena nanti akan saya berikan beberapa latihan-latihan soal untuk perhitungan PPH 21. Silakan kalian berlatih di rumah. Nah, biasanya kalau sering berlatih maka akan bisa, maka komponen-komponennya akan tahu, akan hafal gitu ya, dan bisa menghitung PPH pasal 21. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, karena tadi kita melakukan pretest, maka akan ada yang namanya post-test. Post-testnya dalam bentuk game gitu ya. Nah, silakan dibuka lagi Digitax-nya. Silakan buka ke bagian game. Kalau tadi ada yang jawab 2 saja, 3 saja, kayaknya kalau sekarang bisa jawab 5-5-nya ya. Oke, silakan dibuka. 3 menit dari sekarang ya. Kalau sudah seperti tadi, screenshot dan kirim jawabannya ke WA grup kita.
silahkan kirim ke WA grup sudah? Sudah. Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah tiba di penghujung pembelajaran ya, karena waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan menyambung pembahasan kita karena hari ini sudah menghitung PPH 21, maka kita akan masuk dengan materi bagaimana cara membuat SPT PPH pasal 21 ya. Untuk itu Ibu berterima kasih karena hari ini kalian sudah bekerja sama dengan baik gitu ya. Ibu akhiri tetap sehat, tetap bahagia, karena bahagia itu adalah imun terbaik dalam tubuh kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji kinerja PPG Daljab 2023 Sukses!